berapa. Tapi Iya. BPJS 20 juta itu masih cover ya? Masih Oh, memungkinkan. itu jadi aktivitas yang terus berdiri, yang Iya, terus betul. duduk, Ya, ternyata ini juga bisa menyebabkan varises. betul. Atau usia ada pengaruh usia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Sahabat-sahabat guru, sahabat PGRI yang saya hormati, dimanapun saudara berada, Anda berada. Hari ini jumpa lagi dengan channel YouTube PGRI Jember yang akan menghadirkan informasi spesial. Ya. Nah, kenapa spesial? Saya pikir kita tidak hanya mengakses informasi terkait pendidikan, karena kehidupan ini tidak hanya pendidikan yang harus kita penuhi, tetapi juga kesehatan adalah penting bagi kita semua. Manakala kita sehat, saya yakin batin kita, perasaan kita bahagia, sehingga bisa melaksanakan tugas sebagai tenaga pengajar, sebagai pendidik lebih tenang. Nah, makanya sehat itu cantik, sehat itu indah, gitu ya. Karena hari ini spesial yang akan kita bahas adalah sesuatu yang kelihatannya kecil, gitu ya, tetapi cukup besar pengaruhnya kepada kita semua. Apa itu? Ya mungkin ini adalah sudah biasa kita ketahui, kita kenal, dan bahkan mungkin banyak di antara para sahabat guru dan sahabat PGRI terkena ini, yaitu penyakit yang namanya varises. Maka hari ini saya akan menghadirkan dokter spesialis bedah vaskuler, jantung, dan paru-paru. Beliau masih muda, beliau adalah ya tampan juga ini. Dan ini beliau masih baru selesai melaksanakan tugas, tapi karena cinta kepada guru, cinta kepada kita semua, beliau kita undang gitu ya, kita undang untuk memberikan informasi ini dan akan mencarikan solusi ya terkait dengan persoalan varises, baik untuk ibu-ibu, baik untuk bapak-bapak, baik untuk anak-anak kita, apalagi varises cukup mengganggu manakala mereka akan mendaftar sebagai taruna, sebagai tamtama, atau yang lain-lain. Untuk itu mari kita sapa, beliau akan mengenalkan secara lengkap adalah dokter yang kita undang hari ini. Selamat siang dokter. Selamat siang Pak Pri. Ya, terima kasih hadirnya dokter. Monggo supaya teman guru ini kenal dengan dokter yang ada di sebelah kiri saya. Beliau masih muda, sudah dokter spesialis. Monggo dokter, saya persilakan. Terima kasih Pak Pri. Mohon izin para luar biasa ya, Bapak guru, ibu guru yang ya dulu kita bisa jadi seperti ini ya karena bapak-bapak ibu sekalian, luar biasa jasanya. Mungkin susah untuk membalas jasa-jasa para bapak dan ibu guru sehingga kita bisa jadi seperti ini. Baik, terima kasih Pak Pri. Nama saya Setiadi Derajat Kurniawan. Jadi kebetulan bidang yang saya tekuni saat ini adalah bidang pembuluh darah, jantung, dan paru-paru. Jadi ini ya fokus itu aja di tiga persoalan itu aja, di pembuluh darah, paru-paru, dan jantung. Nah, pas ini topiknya kebetulan hari ini kita berbincang-bincang tentang varises. Nah, varises itu apa? Mungkin sedikit ya. Jadi kita flashback atau mereview apa itu varises. Jadi itu sesuatu yang sering kita lihat dan sering kita bicarakan, terutama justru paling sering pada adik-adik yang mau melanjutkan sekolah, mau ke angkatan atau mau sekolah yang sifatnya ikatan dinas, itu kan sering harus dilakukan screening untuk varises. Nah, itu.
Padahal varises ini luar biasa luas sebenarnya penyakitnya. Ada beberapa macam varises. Jadi kalau kita ketahui bahwa varises ini tidak terlepas dari yang namanya sistem sirkulasi pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu ada pembuluh darah arteri, ada 2 macam, sama vena. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang keluar dari jantung, yang dia membawa darah bersih ya, yang kaya dengan oksigen yang disuplai ke seluruh tubuh. Dengan vena, satunya itu vena, pembuluh darah vena, itu adalah vena yang pembuluh darah yang keluar dari jaringan, jadi yang kembali ke jantung, yang dia membawa, yang kita sebut biasanya orang-orang menyebut pembuluh darah kotor, yang dia membawa CO2 ya. Jadi itu yang disebut sebagai vena. Nah, pembuluh darah vena ini yang sering mengalami varises, terutama yang ada di tungkai atau di kaki. Sebenarnya varises itu ada di beberapa tempat, jadi nggak hanya di kaki saja. Jadi varises itu bisa di kalau laki-laki itu di testis ya. Itu varikokel sehingga sering menyebabkan kemandulan. Seperti itu. Kalau di saluran di dubur itu kita sebut sebagai wasir atau hemoroid. Itu juga varises juga itu sebenarnya. Jadi sama. Jadi patofisiologinya itu sama prosesnya. Nah, mungkin kali ini kita bahas fokus yang di kaki ya, yang di tungkai ya. Jadi tadi sudah disampaikan saudara sahabat guru bahwa hari ini memang kita bicara tentang varises. Tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa ada 2 pembuluh darah, 1 arteri, 1 vena, yang mana arteri ini yang membagi setelah dari jantung ya, tentunya darah bersih ini akan yang membawa zat makanan dan seterusnya gitu ya, ya, dibagikan ke seluruh bagian tubuh, organ tubuh. Pulangnya kembalinya lagi adalah dibawa oleh vena ini ya. Betul. Nah, kemudian yang terkait varises ini adalah ada di pembuluh vena ini. Venanya. Oke. Tadi beliau adalah asli Jember dan orang Jember gitu ya. Dan besar di Jember, kerja di Jember, dan beliau untuk Jember, itu yang penting. Tadi sudah disampaikan sedikit tentang varises lalu itu, supaya lebih jauh, kira-kira varises ini disebabkan oleh apa, dokter? Jadi kenapa kok bisa terjadi varises ya? Ya, kok muncul yang sering kita lihat itu di kaki ya? Kenapa kok di kaki itu tiba-tiba ada pembuluh darah warnanya kehijauan ya, kadang kebiruan gitu ya, yang meliuk-liuk, melingkar-lingkar. Nah, yang kadang disebut otot ya. Iya, betul. Kita sebut sebagai otot kadang-kadang. Ya. Nah, kenapa? Karena yang pertama pembuluh darah vena itu ada katupnya. Jadi untuk darah itu bisa balik ke atas ke jantung harus ada yang nahan. Nah, namanya katup vena. Ya, ada katupnya. Nah, katup ini pada kondisi-kondisi tertentu itu kadang kendor, tidak bisa menutup dengan sempurna, sehingga darah akan turun lagi ke bawah. Nah, jadi katupnya kendor. Katupnya gitu kendor, yang nahan darah untuk kembali ke atas gitu itu kendor. Klep ya, kayak klepnya gitu, betul. Klepnya jadi kendor, terus akhirnya dia turun ke pasti nanti dinding pembuluh darah yang paling lemah nanti akan mengalami berkelok-kelok. Nah, tampak di kulit, di bawah kulit. Akan tampak dia akan berkelok-kelok. Nah, itu pembuluh darah yang paling lemah. Katupnya sebenarnya ada beberapa katup yang besar ya, di paha sama di lutut. Itu katup pembuluh darah vena yang besar ada di situ, 2 itu. Jadi karena katupnya lemah ini muncullah varises itu ya. Karena kemampuan menahan darah itu ya, dokter ya. Jadi akhirnya tidak bisa lancar darahnya kembali ke jantung. Ini karena apa kira-kira? Apa karena usia atau karena pekerjaan atau karena apa ya, dokter ya? Jadi banyak faktor ya yang menyebabkan varises. Yang pertama dari faktor aktivitas ya, pekerjaan. Nah, pekerjaan ya. Jadi ada banyak macam, nanti kita sebutkan satu persatu. Yang pertama karena kebiasaan atau pekerjaan kita ya, kebiasaan kita berdiri lama. Berdiri terlalu lama ya. Berdiri terlalu lama. Terus kemudian duduk terlalu lama. Itu juga terlalu lama ya. Berdiri terlalu lama. Karena statis kita ya. Jadi otot atau vena atau aliran darah vena yang menuju ke arah jantung dari kaki itu bekerja ketika kita berjalan melalui pompa dari otot. Nah, kalau kita jalan kan ototnya itu berkontraksi tuh, dia memeras darah ke atas. Nah, ketika kita terlalu sering berdiri lama, maka
dia akan mengikuti gravitasi darah itu. Apalagi kalau klepnya enggak apa namanya, kuat ya enggak dokter ya. enggak bisa menutup sempurna, enggak bisa nahan, maka darah itu akan turun lagi. Nah, itu yang menyebabkan Oh. varises. Biasanya kalau orang kena varises itu berdiri 15 menit sudah kepingin duduk lagi, kemeng rasanya. Jadi aktivitas yang terus berdiri, yang Iya, terus betul. duduk, Ya, ternyata ini juga bisa menyebabkan varises. betul. Atau usia ada pengaruh usia Ya, dokter? yang kedua yaitu karena usia ya, usia-usia tertentu memang umur di atas apa namanya 30, 40 Ya. tahun itu sudah mulai hati-hati, jadi Rawan sudah mulai varises rawan itu. ya. Jadi terutama pada wanita. Nah, wanita Oh. itu terutama pada ibu hamil ketika Ah, sudah ah. kehamilan, biasanya kehamilan yang ke-1, ke-2, ke-3. Nah, ketiga itu sudah muncul biasanya. Pertama mungkin masih ringan ya, kecil, hanya kelihatan kecil di kaki, biru-biru gitu ya. Ya, nanti mungkin di next apa namanya chapter bisa kita tampilkan bentuk-bentuk varises itu Oh ya. iya Ya iya. sayang kita belum Jadi bisa. ternyata ada macam-macam. Hari ini Iya, mungkin belum kita bisa iya, menampilkan gambar itu. iya, Mungkin nanti akan ada sesi berikutnya ya. betul, iya, Jadi usia, aktivitas ini juga iya. bisa Kehamilan kalau pada kehamilan ini ya. juga bisa menyebabkan varises. Terus kemudian ada namanya varises primer. Jadi varises primer itu dia ya enggak ada faktor risikonya sebenarnya, tapi dia muncul sejak sejak awal Kecil. ya, sejak awal, sejak Bawaan dokter. bawaan lah istilahnya seperti itu. Oh iya Jadi iya. ada potensi beberapa, apa namanya, orang itu punya potensi untuk varises, Untuk itu namanya varises varises ya. primer, sudah Hmm, muncul. tapi bukan keturunan yang jelas ya. Kenapa? Bukan keturunan ya. Bukan keturunan. Oh, bukan keturunan Iya, ya. bukan keturunan. Jadi karena mungkin ada Iya, kebiasaan atau iya, mungkin pada waktu ya yang lain-lain lah iya, itu penyebab. Ini penyebab varises. iya, Jadi dan varises ini tentunya apalagi yang ditungkai dokter. iya, Ini kadang-kadang orang menjadi tidak percaya diri iya, dokter. cukup mengganggu. Cukup mengganggu apalagi ibu hamil Iya, usianya masih muda betul, kemudian ditungkainya muncul otot iya, biru-biru. betul. Padahal bagian dari kecantikan ibu-ibu itu juga ditungkainya. Ya, Ah, ini 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 yang ini. sering dikeluhkan. Ini informasi yang luar biasa hari Iya, ini kita tahu iya, bahwa varises itu ada beberapa penyebab yang tadi disebutkan iya, oleh dokter. Kemudian itu adalah penyebab varises ya. iya, Kemudian apakah ini bisa dicegah iya, untuk betul. varises ini? Jadi memang kita mencegah itu lebih bagus ya sejak awal ya. Hmm, Jadi apa namanya, kenapa kita harus seimbang antara kapan kita harus bergerak, kapan kita harus apa namanya diam. Nah gitu ya. itu penting sekali. Itu biasanya kalau kita di apa namanya teman-teman atau apa namanya bapak yang ada di angkatan darat, kepolisian atau apa Oh, namanya di angkatan ya. itu sering ada tip dan trik untuk mencegah supaya tidak terjadi varises. Oh, gitu Nah ya. seperti Oh, ini mereka ada sudah tip di untuk mencegah iya. tidak terjadi varises. Jadi apa namanya, yang pertama ya tadi itu kebiasaan kita ya. Jadi apa namanya, supaya kita tidak terjadi varises, sebaiknya kita sering menggerak-gerakkan kaki kita. Jadi kita nggak statis ya. Jadi Oh, kalau habis berdiri lama ya kita harus seimbang, nanti dipakai segera bergerak. iya iya Jadi iya. batasannya biasanya itu antara 1 jam. Jadi kalau kita 1 jam, Mhm. lebih dari 1 jam kita harus segera bergerak. Harus segera berdiri ya. Iya, kadang-kadang 30 menit itu sudah cukup lama itu. Padahal kalau kita Iya. bekerja lupa kadang-kadang Betul, dokter. apalagi Pak Guru, Bu Guru itu kalau sudah ngajar kadang lupa. Karena kegiatannya, kebiasaannya mengajar itu kan Lah, selalu berdiri tiap berdiri hari. lama gitu Iya, ya. itu apa Oh. namanya, penting sekali kita untuk Setelah kita mengetahui mendengar ya. video ini harapan kita ada Iya, keseimbangan, ada tidak selalu berdiri yang berlama-lama ini ya dokter ya. betul ya. Jadi ini tadi tips yang pertama, kalau berdiri juga jangan terlalu lama, kalau duduk juga jangan terlalu Jangan lama terlalu ya lama, dokter. iya. Nah, itu tips yang mungkin ada yang berikut. Berikutnya kalau kita sudah mulai apa namanya, tampak varises ya, sering kemeng atau Mhm. mulai tampak varises kecil-kecil, itu kita ada yang namanya, kita untuk pencegahan bisa pakai stocking khusus varises. Nah, Oh, ada kadang-kadang stok, ada ada stocking khusus untuk stocking. varises. Nah, Oh. itu lumayan itu untuk mencegah apa Hmm. namanya, supaya nggak terjadi varises yang lebih jauh. Oh, Nah, itu dijual umum dokter? Apa di dijual umum, apotek? Oh, dijual umum umum, ya? dijual umum. Oh, Kita bisa jadi beli online, jadi online khusus ya? ya Oh, itu jadi ada stocking khusus betul ya, untuk mencegah varises, mencegah supaya varises. nggak lebih Nggak lebih berat. nggak lebih berat lagi Betul, ya? nggih. Oh, jadi ada tips yang pertama adalah jangan Iya, berdiri terlalu lama, duduk terlalu lama, iya, ada stocking khusus bagi awal-awal yang mereka iya, ada gejala kena iya, varises gitu iya, ya. betul.
Nah, ini ada 2 hal ilmu kita hari ini. Ini adalah tips dari dokter kita, Dokter Derajat. Kemudian mungkin masih ada dokter? Ada lagi, satu lagi. Oh, masih ada Yang satu ya? salah satu penyebab yang lain itu adalah obesitas. Obesitas. Jadi gemuk ini, ya? betul, nggih. Ini Jadi terasa yang gemuk ini. Jadi obesitas ini Oh, ya memang salah satu faktor risiko ya iya, dari iya, apa iya. namanya, terjadinya varises. Jadi mungkin, massa tubuh itu harus dikurangi Dikurangi jadinya ya, ya. volume berat badan ini ini nanti harus ideal ya dokter betul, ya? iya. Waduh, ini harus Ini sudah berusaha ya, langsing nanti ini. mungkin ada topik yang lain nanti mungkin Jadi bagaimana ternyata iya, obesitas, kemudian kebiasaan berdiri lama, duduk lama, ini juga iya, penyebab varises, termasuk tadi adalah iya, berat badan yang berlebih ya, betul. dokter ya. 3 hal ya dokter ya, cegah berat badan Iya, untuk sehat gitu ya. Ini ada berapa sudah kita dapat informasi dari beliau. iya, Eh Kemudian kalau anak-anak, katakanlah orang tua tadi iya. karena aktivitas. Kalau anak-anak yang masih SMA ya, di usia-usia 15, 16 tahun sudah muncul itu karena apa kira-kira Ya, dokter ya? itu potensi. Jadi yang kita bahas tadi di awal, jadi apa namanya, Oh, beberapa itu memang ada varises primer. Jadi hmm, tiba-tiba muncul aja gitu. Kita nggak oh tahu gitu ya. penyebabnya sebelumnya apa, ya dia muncul. Makanya kenapa ketika ada screening untuk apa namanya, masuk ke Angkatan, pendidikan tertentu, nah eh, itu, oh ini muncul ini potensi untuk varises. Jadi oh iya iya. harus kita treat dulu Oh, apa di namanya, treat ya ada treatmentnya ya. supaya Oh, supaya nggak kelihatan ini apa oh, namanya, jadi yang potensi muncul di varisesnya. anak-anak itu bukan karena aktivitas mereka, tapi dia memang punya potensi varises. Ya, betul. Oh, jadi seperti itu adik-adik semuanya atau bapak saudara guru, sahabat guru mungkin mempunyai putra yang seperti yang kita diskusikan hari ini. Tentunya mudah-mudahan tidak khawatir, saya yakin dokter membawa solusi ya untuk itu. Terus begini dokter, pertanyaan saya yang berikut, orang itu biasanya menganggap varises tidak terlalu berpengaruh, tapi juga kadang-kadang berpengaruh juga ini ya dalam pergaulan gitu ya. Tapi kadang-kadang abe karena mungkin mereka tidak tahu dokter apakah bisa disembuhkan atau memang penyakit ini ya harus dibawa mati. Seperti apa dokter ini ya? Jadi memang ini terutama kalau pada wanita ini membuat apa namanya, tidak nyaman. Selain tidak nyaman bukan karena tidak pede, tapi sangat mengganggu secara klinis. Jadi tidak nyaman. Buat berdiri sebentar Ah, kemeng. Jadi keluarnya itu luar biasa. Gampang capek. oh gampang Apalagi kalau sudah capek. yang grade-nya sudah Parah ya. 4 ya, sudah Oh, grade 4 ya. Itu yang kelihatan seperti apa namanya, melungker-melungker itu, besar-besar itu. seperti tampar. Itu lebih bahaya Iya. lagi. Jadi ada yang seperti itu biasanya kalau sudah berdiri terlalu lama, capek dan kadang mudah berkunang-kunang. Karena terjadi polarisasi darah di bawah, di tungkai. Jadi darah ketika kita terlalu dengan orang dengan varises, berdiri Itu lama, menumpuk di situ iya ya. betul. Jadi darah yang kembali ke jantung lebih sedikit. Lebih Darahnya yang sedikit. dipompa ke paru-paru juga sedikit. Jadi ada di pembuluh vena Betul, yang di bawah iya. itu tadi ya. Iya. Oh, Jadi jadi pooling darah di sana. ini kalau katakanlah kita berpikir di tahap 4 atau di Iya. strata 4 katanya Iya. dokter tadi, ini bisa pecah itu dokter. Bisa pecah yang pertama dan lukanya itu lama biasanya sembuhnya. Kalau luka karena Oh. varises sering kita salah, luka karena varises itu seperti eksim. Nah, Oh, iya, iya, di iya. atasnya mata kaki hitam biasanya, Heeh. kering lukanya, kakinya hitam, ada semacam luka, lama sekali biasanya sembuhnya. Nah, itu biasanya kita harus cek, oh ini ada varises atau juga. bukan. Jadi karena pecah terus Iya, seperti itu ya dokter ya. susah. Wah, ini juga ya tidak nyaman dan saya Betul. yakin itu sangat mengganggu kalau penyakit ini dianggap enteng, dianggap sederhana gitu ya. Untuk itu lebih jauh dokter, kira-kira penyembuhan varises ini seperti apa dokter? Jadi manajemennya berbeda-beda ya. Jadi kalau Iya, kita iya, iya. lihat varises yang baru kelihatan seperti spider navy apa seperti apa ya, kecil-kecil lembut-lembut itu seperti rambut itu yang kelihatan, itu biasanya cukup kalau mau menghilangkan kontan kita suntik aja hilang biasanya. Jadi diinjeksi ya? Diinjeksi itu kita langsung Itu hilang kontan. permanen apa sementara dokter? Kalau Makanya suntik kita itu? harus cek penyebabnya dulu utamanya. Kalau ada katup yang
utama yang apa, yang Lemah katakanlah. lemah, nggak bagus, nah itu harus kita treat dulu katupnya. Soalnya kalau kita hanya sekedar menghilangkan gambar varisesnya di kaki, dia akan muncul di tempat lain. Oh, Nah, berpindah. betul. Jadi dia cari tempat Oh. yang paling lemah lah, bahasanya seperti itu. Oh, jadi treatment pertama bisa Ya, suntik ya, ya, suntik. tapi untuk sementara ini ya. Ya, Tetapi harus ditindaklanjuti bagaimana dilihat apakah ada betul. penyebab lain atau mungkin Ya, katup dan lain sebagainya. Itu yang Ye, pertama ya dokter. ye. Ini yang masih mula-mula. Masih mula-mula. Jadi Tapi kalau mereka yang sudah kayak melungker-melungker itu ya, gimana dokter? itu biasanya kita laser. Oh, di Nah, laser bisa ya? kita laser. Jadi sekarang nggak perlu disayat sudah operasinya kalau yang apa namanya, yang Wow, melungker-melungker canggih itu. ya, Jadi luar kita biasa. pakai laser aja, kita masukkan Mm-mm. kateter lasernya itu di dalam pembuluh darah, kemudian kita ablasi namanya, kita lengketkan itu venanya, katupnya itu. Nah, kemudian nanti yang mental-mental Oh, itu insya Allah, yang segera melungker-melungker itu dalam beberapa waktu tuh nanti akan hilang setelah sendirinya. itu ya. Ya, hilang dengan Itu sendirinya. tidak termasuk jenis operasi ya, enggak ya? Ah, ya tetap tindakan namanya ablasi, tapi bukan operasi yang istilahnya diiris atau di apa Ya, jadi infusi gitu cukup ya, pakai laser itu disayat ya. gitu ya, cukup pakai laser. Jadi Oh, tanpa nggak ada luka lah istilahnya enggak ada bahasa luka ini ya ya. dokter ya. Seperti itu yang Kira-kira kita. sampai mahal ini dok? Mungkin kalau BPJS masih bisa. BPJS Oh, masih bisa. jadi bisa di cover BPJS. Nah, ini Masih bisa. berita baik ini bagi Oke. guru, bagi kita yang memang ya guru ini kan pada posisi nggak bisa masuk di ekonomi atas ini ya paling nggak menengah ke bawah. Ya memang ada teman-teman yang masuk ke level atas tapi yang rata-rata guru ini ekonomi menengah. Artinya masih mampu tatkala memang ada penderita sampai ada tindakan seperti disampaikan dokter tadi ablasi ya dokter. Oke. Ini ternyata juga bisa di cover dengan BPJS ya alhamdulillah. Ini bicara ini kalau BPJS kalau misalnya dokter di luar BPJS sampai seberapa sih nilai Kalau rupiahnya? kita pakai laser itu tentu pasti di atas 20 juta Oh, minimal. di atas 20 Ya, juta ya. di atas 20 juta kalau pakai Oh, laser. pakai laser itu 20 juta. Tapi Iya. BPJS 20 juta itu masih cover ya? Masih Oh, memungkinkan. itu yang kelas kan BPJS kelas-kelas Ya, ini, Bu. terutama mungkin kelas 1 masih bisa ya, Oh, masih masih bisa bisa ya. meng-cover. Kelas 2 mungkin Hmm. harus naik kelas, harus ini. Oh, gitu ya, Sebenarnya dokter. banyak pilihan sih untuk apa namanya, varises ini. Selain laser juga ada radiofrekuensi, juga sama itu tanpa insisi juga. Oh, Pakai jadi enggak pakai frekuensi menakutkan lah. tertentu. Ya, nggak menakutkan. Terus yang ketiga pun juga ada namanya stripping. Oh, Nah, stripping. stripping ini semi operasi lah bahasanya. Ya, Oh, jadi semi ya, ditarik semi. iya. Jadi lukanya kecil. Jadi mungkin 1 senti ya. Kecil Hmm. jadi dan ditipis luka kecil lah dia apa Jadi tetap namanya. untuk mengencangkan itu ya? Iya, untuk apa namanya? Oh. Mengikat katupnya yang kendor itu. Ya, Oh, ya ya. Jadi stripping. treatmentnya kalau yang parah ya Ya. ablasi tadi, kemudian ada juga Iya. yang tadi agak-agak ringan gitu ya. Mungkin yang paling ringan tadi pakai suntik yang memang Ya. mereka belum belum parah gitu ya, belum kalau bahasa yang pada stadium 4 gitu ya. Iya. Sudah tingkat 4 ini sudah berat sekali ini. Alhamdulillah hari ini kita disampaikan tentang varises, gejala varises, bagaimana mengatasi varises, mencegah varises, semuanya sudah terkupas ya. Tetapi seperti apa varises, mungkin nanti ada pertemuan berikutnya karena beliau ini adalah juga bedah jantung, bedah paru-paru yang satu saat mungkin kita akan kupas lebih lanjut supaya teman-teman mendapatkan informasi dan bisa mencegah paling tidak untuk hal-hal yang tadi saya sampaikan. Luar biasa hari ini kita bertemu Dokter Derajat putra Jember, asli Jember dan praktek di rumah juga dokter? Oh, enggak. Oh enggak ya? Sudah enggak punya waktu tuh di rumah praktek. Enggak pernah. Jadi pagi di dinasnya Ya, di rumah di sakit umum. Sumbandi ya, di rumah umum. Kemudian sore masih ada praktek Siang lagi. nanti kadang di rumah sakit paru-paru, terus Paru-paru. kemudian di Jember Klinik. Wih, Ya, pokoknya dokter ya. spesialis luar biasa, enggak pernah diem, tapi sehat. Alhamdulillah. Saya pikir semuanya sudah tuntas kita bahas hari ini bersama dokter kita, Dokter Derajat. Kenapa kita bisa seperti ini? Karena memang PGRI ini bermitra dengan Rumah Sakit Jember Klinik. Ya, informasi awal memang
kita kenal dengan Bu Dr. Liana yang kebetulan bagian manajemen di Rumah Sakit Jember Klinik. Kemudian kita ngomong-ngomong bahwa sahabat guru juga perlu ada informasi terkait hal yang dianggap remeh tetapi juga akan mengganggu tatkala itu dibiarkan. Dan hari ini sudah kita kupas tuntas gitu ya tentang penyakit varises. Untuk itu sebelum berakhir saya minta saran Pak Dokter ini kepada para sahabat guru, sahabat PGRI sebagai closing statement beliau. Monggo Pak Dokter. Baik ya, Bapak Ibu guru sekalian, mungkin apa yang kita bicarakan ini sesuatu yang biasa ya, Iya. tapi harapan kita bahwa sesuatu yang biasa ini bisa jadi berbahaya ketika kita tidak bisa mencegahnya. Wah. Saya dengan seperti ini kita berharap bahwa Bapak Ibu semuanya bisa selalu sehat, apalagi tidak terkena varises ya, itu jauh lebih membuat kita nyaman, berkualitas ya. Jadi itu mungkin dari kami. Jadi semoga apa yang Bapak Ibu tanamkan dulu itu terhadap kita murid-murid panjenengan, nah, itu bisa memanen. Jadi apa yang bisa kita sampaikan bisa bermanfaat. Alhamdulillah, Itu luar mungkin biasa. buat kami. Semoga kami dari tim juga di Jember Klinik insya Allah ada semuanya modalitas pengobatan varises kita. Jadi one stop service ya. One stop service, one stop ya. service untuk treatment varises insya Allah. Varises. Sudah ada semuanya, mulai dari suntik, stripping, ablasi, laser, dan juga lem yang terakhir ini belum tertulis dari sini. Jadi bisa bisa dilem ternyata. Baik, ngeten Pak Pri. Terima kasih Pak Dokter, Pak spesialis bedah varises, bedah vaskuler maksud saya, jantung dan bedah paru-paru. Nanti kita berikutnya akan kita diskusikan seperti apa karena penyakit jantung ini juga kadang-kadang menghantui kita dokter. Penyakit paru-paru ya mudah-mudahan lah pada usia-usia tertentu ini kadang-kadang kita perlu tahu bagaimana sih kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, terima kasih Dokter Derajat, Rumah Sakit Jember Klinik yang telah menyediakan fasilitas ini, karena tidak mungkin kalau kita tidak bermitra dengan Rumah Sakit Jember Klinik, kita bisa kehadiran dokter spesialis yang luar biasa memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita. Untuk itu sekali lagi terima kasih, salam sehat. Mudah-mudahan guru-guru kita dengan informasi ini ya bisa mencegah, dan kalau sudah sakit tidak usah bingung karena tadi treatmentnya sudah diberikan oleh beliau, dan tentunya ini adalah menjadi solusi. Mudah-mudahan PGRI selalu memberikan yang terbaik untuk anggota. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih dokter.